film Kereta Berdara ini aku berperan sebagai Kembang. Nah, kalau aku di sini perannya sebagai Indah. Indah ini pramugari kereta gitu. Film Kereta Berdara ini genre yang menantang ya, karena ternyata horor tuh nggak semudah itu gitu. Banyak ekspresi dan emosi yang harus ditampilkan di setiap scene-nya gitu. Mungkin karena latar kereta kali ya, jadi semua orang mikirnya ini tuh zombie. Jadi ada salah satu scene yang aku suka banget, dan waktu aku syuting scene itu tuh aku bener-bener nggak bisa tidur aku semalamnya. Ini tuh bukan kayak film horor yang ditakut-takutin biasa gitu. Tapi ini kayak ada percampuran horor iya, misteri iya, gore-nya juga ada. Tapi menurut aku bagus sih Kak. Aku ngerasa bahwa ini salah satu film yang bisa membuat a big move untuk Indonesian films. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati di Intel. Oke guys, hari ini kita kedatangan cast Kereta Berdara. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, kali ini kita bakal mengulik lebih dalam terkait film Kereta Berdara. Oke, apa kabar? Please welcome dulu Zara Leola dan Sahira Anjani. Halo. Gimana kabarnya? Aku Zara baik, alhamdulillah. dan- Kakak apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Mbak Zara, Mbak Sahira apa kabar? Baik semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini? Ada kendala apa? Aku sih enggak, karena aku tadi bisa sekolah. Jadi aku lumayan sleepy and tired, but it's okay. Oke. Sini tadi juga kayaknya nggak terlalu macet sih ya hari ini, tapi ya oke lah. Oh, jadi nggak datang barengan? Enggak, kita beda. berbeda. Beda-beda ya? Oke. Kali ini aku mau nanya nih ke Mbak Zara Leola. Kan background keluarga tuh musik ya. Terus awal mula bermain film tuh gimana sih? Coba ceritain. Aku tuh emang awalnya masuk ke dunia industri film 2017 mungkin. Film pertama aku bareng salah satu cast juga di Kereta Berdara ini, yaitu Tante Putri. Dan di situ that was my first film, dan ternyata itu menyenangkan banget Kak. Karena kan aku as a singer dan as a soloist juga, aku tuh bener-bener ngerasa lonely. Karena kan aku komunikasinya cuma sama teman-teman player, teman-teman band, atau nggak sama manajer aku, sama ibu aku, gitu kan. Jadi aku bener kerasa sedih. Bukan aku sedih sih, lonely maksud aku, lonely itu bahasanya. Dan pas aku masuk ke dunia industri film, aku akhirnya ketemu banyak teman gitu. Aku ketemu yang seumuran sama aku syuting bareng sama mereka, aku harus bikin chemistry sama mereka, kita diskusi banyak gitu kan. Jadi emang dunia perfilman sama dunia musik itu cukup beda banget gitu. Oke. Terus untuk Mbak Sahira Anjani, kan udah banyak nih meranin film berbagai genre lah. Terus film apa sih yang paling menantang buat Mbak Sahira? Menantang genrenya. Ya. Kalau aku sih jujur sih film Kereta Berdara ini genre yang menantang ya, karena ternyata horor tuh nggak semudah itu gitu. Banyak ekspresi dan emosi yang harus ditampilkan di setiap scene-nya gitu, dan itu berbeda-beda. Kalau misalnya kayak drama kan biasanya datar gitu kan emosinya kebanyakan, paling kalau nggak marah sedih gitu. Komedi juga pasti kebanyakan yang humoris aja gitu kan. Nah di sini tuh kayak campur semuanya, dan menurut aku horor yang paling menantang untuk aku, dan aku paling suka sih sebenarnya. Dan ini pertama kali? Ini pertama kali. Oke. Dan It's your first time? Ini horor ya, horor. buat Mbak Zara juga ini pertama kali? Ini kedua. Kedua ya? Ya. Oke guys, sebelum lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam nih, kita mau ngadain game si paling. Nah, Boleh dong. Siapa sih paling? ya game si paling. Jadi misalnya ketika di set, siapa sih yang si paling gosip misalnya gitu. Tapi kita boleh berunding. Boleh. Boleh. Oh, ini tuh antara kita berdua doang. Enggak, semua cast yang lain. cast boleh disebutkan Oke. siapa sih si paling ini. Oke. Oke, Mbak. Oke, yang pertama siapa sih si paling ngantukan? Aku nggak ngantuk kan sih. Siapa nggak sih? Mungkin Kita selalu dia ngeliat dia tidur. Oh iya. Ya sama Carlos.
Siapa? Yama Carlos. Yama Carlos. Yama Carlos. Oke, mungkin Karena dia selalu tidur, setiap kita ketemu dia pasti lagi tidur. Kayak dia dagangnya lama banget ya. Iya. Berjam-jam mungkin ya. Pokoknya dia tuh bangun kalau misalnya dia cuma live Oke. live shopping lah, Oke. live Apalagi social media sama lah. Live konten. TikTok. Habis itu kita tidur. Oke. Oke. Betul banget lagi. Seru banget. Yang kedua, siapa sih yang paling random di set? Random. Kak Ai sih. Tapi si 3 anak ini juga sih. Ya, Mas Kiki dan Mas Tutut. Random ya? Enggak, kayak semuanya random sih. Randomnya kayak apa? Semuanya random. Laki-laki ya, laki-laki di situ Semuanya random. Heeh. Randomnya Ada tuh aja. lebih ke mana? Tiba-tiba bikin TikTok sama pakai kaos kutang. Atau kadang-kadang tiba-tiba bawa basreng abis itu live shopping dipakai basreng gitu. Atau kadang-kadang Atau tiba-tiba nari-nari nggak jelas. iya. Iya. Pokoknya random semua sih. Random. Kita pun juga termasuk random Iya sih. sih. Kita kebawa ya kayaknya. Iya, aku kebawa random juga. Tapi yang paling random? Kai. Susah ya. Oke. Iya, Mas Tutut juga. Pokoknya empat-empatnya. Empat-empatnya? Empat Oke. ya. Kiki Ada empat. Narendra, Yama Carlos, Fadli, sama siapa? Mas Totos. Iya. Oke, 4 ya. 4. Jadi bukan paling. Nggak ada paling. Lanjut, siapa sih paling galak atau tegas? Paling galak atau tegas? Nggak ada ya. Nggak ada sih. Mas Riza. Oke, Iya, sutradaranya. saudaranya, bener. Bukan cast-nya. Iya, bener. Oke Nggak deh, ada sih, kita sama aja semuanya. Ya. sama ya. Berarti asik ya lingkungan. Iya, soalnya kalau ada yang tegas atau galak sendirian, kayaknya nggak kita temenin. Iya, jadi nggak asik. Kayak di luar Cut jalur off. gitu. Oke. Lanjut, siapa sih paling energinya nggak habis-habis? Aku. Paling aktif. Aku ngaku. Iya sih, iya. Aku ngaku aku. Karena aku paling bontot. Oke. Jadi kalau misalnya udah pada ngantuk, aku tuh kebalikannya. Pokoknya kalau misalnya pada energinya lagi hype banget, aku diem, aku baca buku. Pas udah pada ngantuk gitu, udah malam gitu, aku yang wah let's go shooting bro, gitu-gitu. Kelihatan kan mana yang orang tua, mana yang anak muda. Kentara, dari energinya kelihatan. Kasian soalnya, Kan di dalam kasian. situ dia tuh yang Oke. kayak buat bangkitin Bagian Iya, semangat. lagi ya. Betul, harus ada Yes. orang gitu. Oke. Yang terakhir, siapa yang suka retake? Siapa yang paling suka retake? Fadli sih. Nggak. Enggak, aku nggak sadar sih. Aku juga nggak. Masalahnya kan kita TK kan beda-beda ya. Oke. Iya. Jadi nggak terlalu tahu gitu siapa. Oh, Tapi jadi kalau beda-beda. dari denger sih kayaknya Fadli. Tapi nggak terlalu parah sih. Ya kayak semua sama ya. Semuanya sama Ah, sih. Semua Iya. sama karena kan mainin emosi kan, harus dicari yang paling Iya. dapet yang Oke. mana Betul. gitu. Oke, seru juga ya. Oke, gamenya udah selesai untuk yang si paling. Kita lanjut untuk mengulik lebih dalam tentang film Kereta Berdara. Boleh dong. Oke, pertanyaan pertama nih, suka film horor nggak sih buat Mbak Zara, Mbak Saira juga? Kamu dulu, aku dulu. Kakak dulu. Kalau aku termasuk kayak pecinta film horor. Jadi kalau misalnya mau film luar atau film lokal keluar nih, Ya. yang genre horornya, Oke. aku pasti nonton. Karena aku mau ngelihat seberapa besar effort mereka untuk membuat aku takut. Agak-agak Betul, susah, takut soalnya aku kalau nonton film horor. Oke, buat Mbak Zara. Aku malahan walaupun main film horor, aku nggak suka, sama sekali nggak suka film horor. Bukan karena takut sih, tapi lebih ke overthinkingnya, aftermath-nya of watching horror. Biasanya tuh kalau misalnya nonton horornya kayak, oh ya udah jump scare gitu, mikir gitu. Tapi setelah itu pas malam gosok gigi mau tidur gitu kan, aduh ini setannya bakal keluar nggak ya? Sugesnya udah Aduh mulai. ini bakal gini nggak ya gitu kan. Jadi Betul, aku nggak betul. senang dengan overthinkingnya itu. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, aku decided untuk nggak terlalu seneng dan nggak terlalu interest dalam film horor. Jadi struggling Gitu. dong, dapat cast di film horor. Enggak juga sih sebenarnya. Aku sih bisa banget. Alhamdulillah di film ini aku merasa tertantang, tapi aku willing to try untuk masuk ke film horor. Tapi kalau misalnya aku pribadi as a Zara nonton film horor isn't just my Oke, thing. jadi bisa Gitu. membedakan ya. Ya. Oke. Sebelumnya nih kan kalian pernah bermain film horor ya? Hmm. Tapi ini yang pertama, Untuk film layar lebar. layar lebar. Oke. I see. Sebelumnya pernah bermain di film horor, tapi percaya hal mistis gitu nggak sih? Atau ada pengalaman yang bisa diceritain?
Aku sih percaya sih sama hal mistis itu. Oke. Maksudnya aku percaya dengan adanya ada ghost in this Iya. life, in this world. Ada penunggu lain lah gitu. Iya, Iya. cause I believe that nggak cuma kita doang manusia yang tinggal di dunia ini, di bumi ini, di universe gitu. Kalau adanya hal mistis, maksudnya kayak kejadian sih ada. Tapi panjang banget ya kalau diceritain ya. Nggak apa-apa, ceritain aja. Poinnya aja Mungkin kamu tuh poinnya. pernah melihat. Poinnya aku syuting juga. Aku syuting Kuntilanak 3 dan aku syuting tuh jam 3 pagi, Kak. Oke. Jam 3 pagi dan emang bener-bener di surrounded by kuncen gitu-gitu kan. Terus habis itu ada sarangnya sendiri. Aku tuh syuting karena itu emang benteng lama banget, benteng Belanda lama. Aku syuting di salah satu pohon yang menjadi sarang kuntilanaknya langsung. Oke. Dan aku disuruh teriak. Jadi aku kayak ngeganggu mereka gitu loh. Jadi aku takut kan. Tapi at first karena aku anaknya juga nggak setakut itu. Karena aku percaya adanya itu, Betul. adanya mereka ini. Saya akhirnya aku lagi diem gitu kan. Aku nggak bengong, tapi aku lagi diem lagi lihat sana sini gitu. Tiba-tiba di situ ada sosok Oke. warna matanya merah, blinking, pluk 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 Wow. pluk gitu. Abis saat lagi sana sini dia kayak makin ngedeket gitu. Tapi ya udah cuma sekedar gitu doang. Oke. Maka dia pun juga nggak ngeganggu banget gitu. Ya, masih bisa diatasin. Ini harus yang saat syuting. Kalau syuting sih aku Kapanpun, emang nggak apa-apa. peka sih kalau kayak gitu-gitu. Mungkin ada gangguan tapi aku emang nggak peduli aja gitu kan. Cuma kalau mistis kayak gitu, aku tuh pernah yang nggak tahu ya ini serem apa nggak. Cuma aku pernah yang tidur. Mimpi aku tuh mimpi aku kayak lagi ditarik tangannya gitu, kayak dipegang gini. Ya. Terus dan itu sakit banget dipegangnya. Kayak sama sosok nenek-nenek gitu. Terus kayaknya aku pas mimpi itu sampai nangis yang kesakitan gitu kayak karena nolak kayak mau diajak pergi gitu kan. Aku bangun pas aku lihat tangan aku itu ada bekas birunya. Jadi ada bekas jarinya di sini gitu. Tapi aku nggak tahu itu gimana kejadiannya, ya aku coba udahlah. Kata orang sih kalau kayak gitu lebih ke abis kecapean atau gimana ya? Iya Atau mungkin lebih ke rep-repan, pernah dengar rep-repan? Pernah dengar tapi belum itu pernah. apa itu? Jadi kayak kamu nggak bisa gerak gitu loh. Kayak Kalau bahasa tuh juga- ilmiahnya tuh sleep paralysis. Oh, I know that. Ya, Ya, itu. ya. Lebih internasional ya Mbak. iya dia harus gitu. Oke. Oke, selanjutnya ceritain sedikit dong film Kereta Berdarah ini. Misalnya terinspirasi dari novel atau treat gitu mungkin? Kakak mau? Dari novel kayaknya nggak tahu deh, aku coba. I don't think so. Mungkin kalau misalnya soal kereta-keretaan gini banyak sih kayak Snowpiercer atau enggak karena aku suka baca buku dari hasil itu novelnya Agatha Christie yang Pembunuhan ABC. Murder on the ini. Iya, Murder on the Chain banyak Oke. banget sih. Tapi inti dari cerita Kereta Berdarah ini adalah bahwa ada kereta yang emang ini khusus untuk ke resort Sangkara. Ada kakak sama adik gitu dan banyak banget sih case-case-nya di sini. Dan intinya setiap kita masuk terowongan satu gerbong tuh hilang. Iya. Gitu. And kita semua tuh trying to find the case. Ada yang bilang, gerbong ini bisa hilang, Oke. gitu-gitu. Oke, maaf. Ada yang bilang ini tuh mirip Train to Busan lah ya. Apakah bisa dibilang seperti itu menurut Mbak Sahira? Mungkin karena latar kereta kali ya, jadi semua orang mikirnya ini tuh zombie gitu, ini tuh Train to Busan. Padahal sih karena kita ngerasain syutingnya gitu kan, kita tahu banget bagaimana ceritanya, beda banget. Ini tuh nggak ada sama sekali zombie-zombian, nggak ada juga nggak ada adegan kayak di Train to Busan tuh nggak ada, bener-bener bukan cerita jiplak kayak Train to Busan deh, ini original banget. Karena perkara di kereta, jadi soalnya mirip Train to Busan, Iya. padahal mah beda jauh Mungkin ya. karena ngelihat trailernya juga kali ya. Ada yang kayak adegan orang tiba-tiba yang biru gitu, terus tiba-tiba kayak gerakannya kayak zombie. Jadi orang mikirnya kayak Train to Busan. Padahal enggak sih. Memang proses syutingnya tuh kayak gimana sih? Proses
Terus tentunya kali komedi, proses syuting. komedi penuh dengan tawa ya Iya banget lagi, backstage-nya. iya. Nggak ada horor sih kalau untuk proses syuting ya di sini. Karena kita kan punya itu tadi 3 orang, 3 bapak-bapak. Jadi ada yang namanya Kiki Narendra, Yama Carlos sama Toto Srasiti. Ini kalau digabungin bertiga, ini jadi ekstravaganza. Bukan horor ya. Bukan horor. Yang akhirnya tuh tapi bagus lah, Five jadi bagus kan, kita jadi fun gitu kan, Iya, terus nanti jadi benar. emosi yang harusnya kita keluarkan untuk pas take-nya itu jadi lebih bagus gitu kan. Ya. Iya. Kayaknya emang harus gitu kali ya, jadi harus berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya syutingnya horor mungkin di belakang layar itu proses syuting itu harus Fun. ya Iya. Biar komedi balance, gitu. Jadi biar nggak tegang. tegang banget gitu kayaknya ya. Tapi kalau bisa aku tambahin, emang menurut aku pribadi di proses untuk filmnya ini tuh bener-bener something new banget sih bagi aku. Yang awalnya aku kira kita bakal bener-bener syutingnya di kereta benerannya, taunya kita di studio yang semuanya satu ruangan tuh green screen semua. Setiap gerbong selalu dibuat setiap minggu tuh beda-beda, gerbong ekonomi, VIP, VVIP, restoran, lokomotif, semua itu berubah setiap minggu gitu kan. Jadi menurut aku itu suatu hal yang baru dan aku pun juga harus memainkan imajinasi aku. Apalagi aku di sini Kak, aku kan bukan seorang aktris ya awalnya ya. Aku adalah seorang penyanyi yang tiba-tiba masuk ke dunia perfilman, aku disuruh main sama banyak senior gitu kan. Jadi menurut aku tuh pressure banget bagi aku. Duh, gue kalau nggak bagus gimana ya? Apakah gue bakal ditabok atau bakal diapain gitu kan? Tapi aku bener-bener ngerasa emang di film ini everyone was loved. Terus juga kita juga saling membantu satu sama lain. Kita juga trying to make this film good gitu kan. Jadi aku bener-bener ngerasa bahwa this is not just a film, tapi it's just a family. Kita kayak keluarga gitu. Semuanya harus bagus, sama-sama bagus. Satu jelek semuanya jelek, satu bagus semuanya harus bagus. Jadi Gitu ya, sih yang aku rasain. jadi harus kooperatif. Betul, Iya, jadi nggak ada tuh yang mau nonjol sendiri gitu, nggak ada di sini. betul. Semuanya mencoba berbaur gitu biar film ini bagus. Boleh diceritain nggak peran masing-masing sebagai apa? Mbak Zara, Mbak Sahira. Aku di film Kereta Berdara ini, aku berperan sebagai Kembang. Jadi aku punya kakak, namanya Purnama yang dimainkan sama Hana Malasan. Jadi Kembang ini tuh anaknya optimis, karena kan Purnama kan sakit. Purnama itu sakit dan aku tuh adik, tapi perilakunya kayak kakak. Karena kan aku punya kakak yang sakit nih Kak, jadi aku bener-bener yang kayak harus punya sifat optimis. Aku kayak enggak kakak harus sehat terus gitu. Aku pun juga harus berusaha lebih keras walaupun dalam hati tuh yang kayak bener-bener capek banget. Udah nggak punya orang tua, kakak sakit gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh dia harus berusaha semuanya sendiri gitu. Dia harus membawa beban semuanya itu sendirian gitu Oke. sih. Kembang itu. Ya, kalau aku di sini perannya sebagai Indah. Indah ini pramugari kereta gitu. Ya, kalau untuk karakternya kan udah pasti Prami ini kan pasti harus ngemong kan ke penumpangnya. Dan di sini kan ada kelas-kelasnya, ada penumpang yang ekonomi, ada yang VIP, VVIP gitu kan. VIP atau eksekutif gitu ya? Itu lah Eksekutif pokoknya ya? paling atas lah Eksekutif gitu kali ya. ya. Kastanya paling atas gitu Oke. kan. Kastanya paling atas. Ya. Betul. Jadi ya gimana harus ngomong mereka semua kan gitu. Terus harus sabar terhadap penumpang-penumpang mungkin yang banyak mau, yang kayak nggak ngehargain. Nah, adalah pasti kan penumpang yang nggak menghargai Prami gitu kan, kayak nganggap remeh, biasanya yang kasta atas nih ya kan. Ya gitu sih kayaknya aku ya karakternya mencoba menjadi Prami yang baik. Prabi yang baik. Oke, selanjutnya ada scene favorit yang ngerasa wah gila banget effortnya atau ngerasa scene ini tuh emang wajib ditonton gitu. Aku nggak bisa bilang banyak-banyak soalnya ini kalau aku kasih tahu Spoiler iya abis. spoiler abis soalnya gitu. Jadi ada satu scene yang memang aku ngalamin sendiri. Aku harus kayak menyelamatkan diri adegannya, menyelamatkan diri dari si sosok-sosok yang ada di kereta ini kan. Dan itu aku harus ngerangkak.
Dan aku ngerasa di situ ngerangkaknya tuh bener-bener kayak, padahal itu cuma acting ya. Tapi aku ngerasa tuh kayak ini kalau misalnya sampai ketahuan, gue mati. Itu rasanya kayak beneran, gitu. Bukan kayak lagi syuting, enggak. Gitu. Karena ini tuh efek dari si set yang bikin kita tuh jadi kayak Terbawa ya. terbawa. Benar. Jadi kayak horornya tuh dapet di situ. Scene yang itu sih yang ngerangkak aku itu tuh bener-bener kayak, aduh, apa ya, effort tapi tegang gitu aku dalam situ. Ya, Mbak Zara? scene aku tuh bukan scene horor sih sebenarnya. Jadi ada salah satu scene yang aku suka banget, dan waktu aku syuting scene itu tuh aku bener-bener nggak bisa tidur aku semalamnya. I was trying so hard untuk kayak bikin opsi lain biar bener-bener realistik gitu loh, Kak. Aku nggak bisa ngasih tahu terlalu banyak sih. Pokoknya itu konflik aku sama kakakku ini. Dan di situ bener-bener kayak aku trying so hard untuk keluarkan emosi aku, gitu-gitu sih Dan sebenarnya. harus manage karena posisinya ceritanya punya kakak yang lagi sakit ya. Iya, tapi aku ngerasa bahwa di film ini semua scene itu golden sih. Iya sih, nggak ada, biasanya kan kalau syuting kan biasanya ada yang golden scene yang mana gitu kan. Kalau ini Iya. kayak scene yang kita punya tuh bener-bener kayak bikin kepikiran di malamnya ya. Iya. Mau dibikin apa ya ini, Iya, mau digimanain ya. bener. Biar apa ya, biar nyata gitu, biar nggak biasa gitu. Mungkin karena aku ngerasa ini sih bukan cuma sekedar film horor, tapi juga itu memberitahu bahwa di satu ruangan, satu situasi, satu kereta, itu semua orang tuh punya masalah pribadi. Kayak kita bertiga deh, kakak punya masalah sendiri, aku juga punya problem sendiri, kakak pun juga punya masalah sendiri. Dan itu bener-bener dikasih tahu secara detail, dan point of view setiap cast di situ. Pak Bara punya siapa, Kak Hana punya cerita sendiri gimana, aku punya gimana, gitu sih sebenarnya. Jadi itu nggak cuma hanya film horor, tapi juga gimana ya? Jadi kayak Orang punya cerita masing-masing masing-masing taruh ya. di dalam situ gitu. Iya. It's not about jump scares anymore. Oke. Itu benar-benar menciptakan satu whole universe Iya. gitu. Jadi seru banget ya karena punya cerita masing-masing. Terus kejadian yang menegangkan seperti itu. Jadi sebenarnya film yang variatif banget. Yes. Benar. Oke, selanjutnya yang membedakan film Kereta Berdarah dengan film horor lainnya itu apa sih? Coba dari Mbak Zara atau Mbak Sahira yang membedakan. Dari trailernya aja aku melihat dari sisi orang, bukan pemain gitu, ya penonton. Itu aja aku ngelihatnya aja beda. Karena apa ya, ini tuh bukan kayak film horor yang ditakut-takutin biasa gitu. Tapi ini kayak ada percampuran horor iya, misteri iya, gory ya juga ada gitu. Iya banget. Dan yang bikin bedanya lagi adalah kalau kita lihat dari trailernya aja tuh CGI-nya banyak banget. Oke. Karena memang kita syutingnya juga semua itu serba green screen. Green screen. Dari kita dikelilingin, Oke. gitu kan. 95,67192,311% lah ya. Bener, cakep angkanya, cakep banget. Enggak sih, kayaknya sekitar 95,160 perak persen. Pokoknya sekitar segitu. Itu kan green screen. Jadi aku nanya aja deh sama kamu Indira, kamu nonton film horor ada nggak yang menggunakan green screen kayak gitu sebanyak itu, hampir full movie itu pakai green screen? Kebetulan gini, Kak. Dia bukan pecinta horor. Iya, dan dia bukan pemain film. Dia penonton. Oke. Nonton film. Tapi gue pengguna YouTube. Jadi mungkin tahu ya backstage, behind the scene, Iya. ya. Iya. Kayaknya juga gue nggak pernah lihat, Iya kan? Ya, atau mungkin gue belum tahu ada film yang seperti Kereta Berdarah ini backstage-nya. Tapi memang ada yang pakai green screen, ada yang di normal kan normal biasa. aja. Iya. Nah, kalau ini tuh
Itu tadi sekian berapa persen? Bilang lagi. 90. Berarti ini ditekankan banget ya persenannya itu ketika syuting ya. Jadi kalian ingat. Pokoknya itu benar-benar film horor yang green screen banyak, dan di sini emang mau ditonjolin green screen-nya gitu, CGI-nya mau ditonjolin. Iya. Dan kayaknya film horor yang ceritanya hampir 19 Nah, iya kan? pokoknya mainin persenan itu yang di dalam kereta tuh baru ini juga, film Kereta Berdarah ini. Ya iyalah, kalau misalnya di taksi kan jadi taksi berdarah. Iya, betul. Jadi ini kereta ya. Gitu. Tapi menurut aku bagus sih, Kak. Aku ngerasa bahwa ini salah satu film yang bisa membuat a big move untuk Indonesian films. Maksudnya kayak horor tuh di Indonesia menurut aku pribadi nggak cuman soal rumah nenek lah, atau enggak rumah angker, atau enggak hutan-hutan di mana, hutan terlarang gitu kan. Ini bener-bener di kereta, di dalam terowongan pula. Dan aku ngerasa, apalagi ibu aku tuh suka horor, aku nggak pernah kayak denger film-film seperti ini gitu. Jadi aku sendiri pun aku bener-bener bersyukur, I'm really blessed to be in this project gitu, karena aku bisa menjadi salah satu aktris yang membuat a big move for film-film horor di Indonesia. Nggak mainstream. Oh kan aku udah bingung. Kita ditopokin karena 95,673. Iya. 1, 2. 10 perak persen. Itu. Berarti intinya film ini tuh nggak mainstream ya? Enggak. Apalagi kan kalau didengar dari trailer kan ada bilang setiap masuk terowongan satu gerbong hilang. Iya. Itu sih yang bikin menarik. Kenapa? Gitu. Kok tumben hafal? Iya, hafal dong. Iya. Tadi dari pagi. Pasti disuruh hafalin sama Mas Rizal ya? Di situ benar ditonton. Kita udah dilihatin. Udah dilihatin. Jangan lupa tagline gitu. Coba dong ceritain kesan disutradarai oleh Mas Rizal Mantovani. Gimana? Kan? Yang udah 2 kali kan kamu? Aku sebenarnya udah 2 kali. Di film horor pertamaku, aku bareng Om Rizal. Di film kedua hororku, aku juga bareng Om Rizal. Gitu. Dan aku sama dia sih bener-bener sharing lumayan banyak sih. Kita cerita, dibilang kalau misalnya acting skills aku improving gitu. Dari film Kuntilanak ke Kereta Berdarah gitu kan. Jadi aku bener-bener very happy. I got a compliment from Om Rizalnya sendiri gitu. Dan selama aku syuting sama dia, experience aku nyaman sih, seneng gitu. Menurut aku dia satu sutradara yang baik banget, dan dia juga contributes to every scene we take gitu. Kadang-kadang pun kalau misalnya kalau misalnya dia lagi in the mood untuk pegang kameranya, dia kadang-kadang suka jadi DOP-nya juga gitu. Jadi I'm very happy to work with him also. What do you think? Mas Riza tuh kayak bener-bener pingin berperan banget di film ini gitu. Dia pingin semuanya tuh hasilnya bagus. Dan untuk aku sendiri disutradarain sama Mas Rizal tuh kayak apa ya, orangnya nih kayak bener-bener tahu gitu gimana cara pemainnya bisa dapetin emosi yang dia mau. Terus dia juga bisa tahu gimana caranya ngarahin sesuai dengan visi yang dia mau. Jadi kita bisa punya satu visi yang sama tanpa perlu bolak-balik tag lah gitu sampai berkali-kali. Jadi syutingnya jadi efisien kan waktunya. Kalau aku dengar di luar sih kayaknya banyak yang bilang Mas Rizal tuh galak gitu kan. Iya. Tegas gitu. Mungkin kalau di syutingan Kereta Berdarah ini memang dia tegas juga, cuma santai. Iya, itu kuat. Ya, dia tegas tapi santai. Jadi pemainnya juga mungkin karena pemainnya juga semuanya energinya juga positif, jadi dia bawaannya nggak perlu marah-marah gitu. Iya. Dan mungkin juga karena pemainnya kan aktor standar ya. Ya, aktor-aktor bagus semua, jadi dia udah kayak terserah mau dibikin gimana. Kalau sesuai dengan yang visinya dia akan menyerahkan sama pemain. Tapi kalau misal dia butuh kayak kasih asahan dikit gitu kan, mau ditacap lah gitu emosinya mau gimana, dia pasti akan ngomong langsung ke pemainnya.
Kayak aku misalnya dia datang tiba-tiba ke aku lagi main aja ke set, terus tiba-tiba dia nyamperin, dia bilang, "Ndah, nanti kan kamu ada scene yang ini, nanti bikin gini yuk," gitu, bikin. Jadi tuh dia tuh kayak ada apa namanya, diskusi gitu loh untuk ke setiap pemain buat adegannya mau gimana gitu. Itu sih yang paling enak antara pemain dan sutradara, karena jadi syutingnya tuh jadi lancar pasti ke depannya gitu. Biasanya kan kalau nggak ada omongan kayak gitu akan berulang-ulang lagi ngambilnya. Jadi nggak tahu karena mau dibawa kemana, maunya kayak gimana gitu. Fleksibel dan detail oriented ya, Mas Rizal ya. Oke. Lanjut, sejauh ini karakter apa yang belum dilakonin dan kedepannya pengen meranin karakter yang kayak gimana? Masing-masing dari Mbak Zara dan Mbak Zahira. Ih, tau nggak aku mau jadi apa? Aku mau jadi pemain kayak di Fast and Furious. Oh, oke. Wow. Iya, aku mau kayak orang-orang ngedrift gitu loh. Karena aku tahu, jadi waktu itu aku tuh kan masih 17 ya Kak. Dan aku tuh suka iri gitu loh sama teman-teman aku yang udah bisa nyetir mobil. Kan aku nggak dibolehin mungkin karena aku cewek kan. Terus akhirnya waktu itu aku syuting video klip. Aku bilang sama direktur yang direct video klip aku, "Kak, aku mau ada scene nyetir biar aku bisa nyetir, biar aku bisa belajar dulu gitu." Oke. Dan akhirnya aku boleh. Jadi mungkin salah satu untuk bisa kayak apa? Apa sih? mencapai ide-ide gilaku. Itu alasannya dengan film. Jadi aku mau belajar ngedrift karena aku bisa main film gitu-gitu. Terus aku juga pengen jadi kayak classical Raden Ayu gitu loh. I think that's really fun. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau aku sih lebih ke sebenarnya banyak sih yang masih pingin dicoba gitu. Mungkin pengen film sedih nanti atau Lebih ke action. Action ya? Iya lagi action. Kayak keren aja gitu cewek action gitu kayak gimana sih? Tapi Kakak jadi Spider Woman aja gimana? Apa itu? Ini masuk not Baygon. harus ruangan gak sih? Aku tuh lebih apa ya Kak, tapi kalau karena aku suka film-film yang agak psycho, kalau tahu film Saw itu aku tuh pingin kayak siapa sih yang si kakek itu? Aduh, kan nggak nonton kan? Kamu nggak nonton ya? Jadi si kakek yang agak psycho juga. Kakak mau jadi kakek? Bukan maksudnya perannya yang kayak gitu loh, yang kejam tapi tuh sebenarnya baik gitu maksudnya. Gitu sih. Ya psycho lah intinya gitu. Itu sih. Balas dendam tapi dengan cara yang psycho. Mungkin ya. Iya. Tapi kayak maksudnya baik. Iya, tapi maksudnya Gimana ya, nggak ada sih. Tapi kayak semua characters pengen banget sih dikuasain. Menurut aku itu challenge yang cukup keren. Karena kan kita menjadi orang lain kan, bukan jadi diri sendiri. Iya, gitu kan. betul. dalam ukuran aktris lebih progresif ya. Jadi semua karakter udah dicoba gitu. Pengen banget sih Iya bisa sih. begitu. Oke, kalau aku nih ngomongin film horor, menurutku aku suka film horor, tapi nggak suka dengan film thriller atau yang berdarah-darah. Apa sama nggak pendapatnya dengan Mbak Zara atau Mbak Zahira? Kalau aku justru aku semakin filmnya berdarah aku semakin suka. Tadi ya udah dijelasin. Karena lebih tegang Iya. jadinya. Karena kalau horor tuh kadang-kadang gimana ya? Ada boringnya gitu loh nontonnya. Karena kayak terlalu lama. Jump scare aja ya. Terus kayak terlalu standar lah. Udahlah ntar paling ada di ujung sana dia muncul atau apa gitu kan. Kalau ada dicampur thriller sama gorinya tuh kayak nah ini nih pas nih gitu. Karena Menegangkan. apa ya, jadi kayak Adrenalin. ceritanya tuh jadi nggak ngebosenin gitu, ada macam-macam. Gitu. Aku malah lebih suka film thriller daripada horor. Sama dong berarti ya, Mbak Zahira. Sama ya? Iya berarti sama. Saw, I Spit on Your Grave itu film thriller. I will try to watch it. Tapi kayak ada hantu-hantunya juga oke, kayak Conjuring. Ya, itu kalau Conjuring horror. aku suka tuh. That's Kalau pure Conjuring. horror. The Nun. Iya. Nah, aku The suka Nun. The Nun. Ya kan, dia kan Kayak ada thrillernya juga Pope's, gitu loh apa sebenarnya. sih? Pope's Pope Exorcist. ya. Nah, Ya kayak gitu loh maksudnya, yang nggak horor banget, nggak cuma hantu doang, tapi ada History. juga. Berarti Mbak Zara sama Mbak Zahira ini cocok banget main di film Kereta Berdarah. Karena itu Alhamdulillah. combine, menurutku combine ya.
Oke, buat penonton ada yang mau nanya? Nonton. Ada yang mau nanya nggak ke Mbak Zara, Mbak Sahira? Jawab lagi. Ini tadi kan maksudnya kayak film horor pertama kan. Yes. Berarti kan pasti ada treatment khusus buat masuk ke karakter yang di script gitu. Apa aja sih persiapannya pas kayak buat into banget supaya karakternya tuh pas ditonton sama nanti penonton, jadi kita kayak masuk ke dalam karakternya, kayak ada treatment khusus kah, atau kayak mungkin kayak riset kayak banyak yang nonton film horor, atau kayak apa gitu mungkin dilakukan? Nggak ada ya Mbak ya, karena hidup aku udah horor. Wah, bayarannya berarti mahal. Karena nggak perlu belajar lagi. Kalau aku pribadi lebih bukan ke adegan horor ya, tapi gimana cara masuk bisa menjadi prami yang benar gitu. Yang orang lihat, oh ini prami banget nih, ini pas banget nih pramugarinya gitu kan. Kalau untuk horornya tuh aku lebih kayak menjaga tontonan gitu. Aku jaga tontonan aku biar nggak biar nggak berpengaruh gitu sama emosi aku gitu yang mau aku bawain sesuai dengan skrip gitu kan. Jadi aku kayak film-film yang melo aku singkirin dulu gitu. Kalaupun mau nonton ya paling yang ke horor gitu. Jadi tapi aku nggak mau nonton banget karena aku nggak mau nanti ke bawah ekspresinya gitu loh, kayak ngikutin film gitu. Jadi ya udah kayak dikosongin aja gitu. Jadi ngambil inspirasi sedikit-sedikit. Dikit-dikit aja, paling lebih ke praminya kayak gimana, jadi sosok seorang pramugari itu gimana. Gitu. Mana tahu Tasya mau jadi artis bisa minta tips. Ini udah cukup tips dari Mbak Sahira. Skip lagi vakum. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Dua lagi boleh nggak? Boleh. Bisa mainin? Enggak. Waktunya kosong. Boleh. Mbak Zara sama Mbak Sahira sibuk. Saya agak random juga sih pertanyaannya. Kalian pas dapat tawaran proyek ini, kalian lagi ngapain sih? Apa lagi dulu ya? Saya lagi apa? Aku ngapain ya? Ceritanya nih. Aduh, tunggu. Oh, Di kereta gitu. kayak aku baru itu deh. Berputus. Jadi lagi nangis di telepon. Enggak. Emang kondisi. Oh, waktu itu kalau nggak salah aku lagi di luar kota dan aku emang bener-bener lagi like mentally not okay gitu loh Kak. Lagi mentally not okay. Terus habis itu aku tuh punya grup waktu itu, grup ibuku, aku sama manajerku. Tiba-tiba manajerku ngomong, "Kak panggil Kak karena aku anak pertama. Kak, dapat film nih. Judulnya Kereta Sangkara." Gitu. Sangkara, iya masih Sangkara. So kayak, hah? Iya, wow pelarian nih gitu kan. Maksudnya, soalnya kan aku anaknya suka kegiatan, suka beraktivitas. Karena menurut aku itu salah satu pelarian yang paling baik gitu. Dan karena aku punya kegiatan seperti ini, aku jadi pelarian yang cukup positif gitu loh Kak. Gitu. Jadi akhirnya dengan ini aku akhirnya bisa ketemu sama kakak yang di sini. Aku belajar banyak gitu kan. Jadi pelarian yang cukup edukatif dan menyenangkan dan ya produktif lah. Gitu. Terus akhirnya ngapain? Sebentar, mungkin ada dari pertanyaan Mas Nondo. Juga. Kali aja ada mau cerita sesuatu pada saat ditawarin film Kereta Berdarah. Aku lagi manas-manasin pacarnya Zara buat mutusin Zara gitu. Mana ada, bohong banget, bohong banget, nggak ada, belum juga ketemu waktu itu. Gak tau, aku lupa, jujur aku lupa. Lagi apa, scrolling kayaknya dating app. Lagi stalking siapa ya gitu? Enggak, lagi syuting juga kalau nggak salah, terus iya, kayaknya lagi syuting Scrolling juga dating deh, terus app kan. dikabarin ada film ini nih Rizal Mantovani gitu. Oh ya mau dong, ya udah. langsung Oh, nge-scrolling dating app. Waktu itu lagi jomblo. ambil. Iya cowok lu. Jadi kapan sih waktu ditawarin tuh bulan apa? Apa Jadi ya? pengen tahu dari Karena kita syutingnya prosesnya. 2022. Ini syutingnya tuh 2022 Kayak dan kita mulai syuting bulan Desember. Desember ya? Iya. November deh. Iya, Desember. Hah? Iya. Desember ya? Iya Desember. November lah paling di November udah mulai September di September. Oktober deh.
Oktober Tower. Ya itu serah deh. Gitu. Ya pokoknya Pokoknya ini film. end of 2022 ya. Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ada nih mas-mas ini. Mas ini. ini Mau nanya tentang ini kan film horornya nggak cuma teriak-teriak wawa doang kan ya. Nggak cuma teriak ketakutan lari segala macam, ini kan sampai ada scene pembunuhan atau gor-gor itu. Jadi pas dilihat apa namanya skripnya itu minta pendapat dulu masih sama orang terdekat gitu, ini boleh nggak sih dia apa yang pembunuhan gitu, atau ada yang apa nyaranin ini nggak usah deh, mending belajar nyetir atau ini terlalu gore, jangan dimainin atau gimana gitu. Minta pendapat dulu atau enggak sama orang-orang terdekat. Enggak sih. Bukan horor biasa gitu. Iya ya, enggak sih sebenarnya. Kan aku orangnya kalau misalnya udah dengar opini orang, aku pasti udah patokan sama orang itu, gitu. Karena aku kayak apa ya, mau ngomong people pleaser tapi bukan. Tapi lebih kayak ke I have to think myself first. Apakah gue senang, apakah gue bakal terbebani dengan skrip ini, gitu-gitu kan. Tapi when I said yes, berarti aku udah nggak bakal nanya sama orang-orang sekitar, gitu. Dan apa ya, walaupun menurutku nih film lumayan challenging banget. Apalagi aku, apa ya, karakter kembang ini tuh beda banget sama asli aku. Yang dimana yang dulu-dulunya film-film aku yang sebelumnya itu bener-bener aku cuma jadi anak SMA, falling in love with a guy gitu-gitu kan. Tapi di film ini tuh aku bener-bener yang kayak punya kakak yang sakit, about family, about sisterhood gitu kan. Jadi emang bener-bener I tried my best dan aku tidak sama sekali ada rasa aku nyesel untuk ambil project ini. Aku nggak pernah ngerasa, walaupun aku capek, aku nggak pernah keluarin kata-kata, seharusnya gue bisa nih kerjain sesuatu hal daripada nunggu syutingan gini-gini, nggak pernah sama sekali. Itu sih kalau diri aku. Kalau kakak? Idem. Jadi nyari yang mana? Sama sih kayaknya, aku juga udah cukup umur ya untuk memutuskan sesuatu. Enggak lah, aku juga orang juga tahu begitu aku main di film Kereta Berdara ini, teman-teman aku bilang kayak ini sih lu banget gitu, karena tahu kan aku suka film yang gori-gori gitu, kayak ini nih lu banget. Juga ini film gore juga ya. Iya, gore banget ini. Jadi nggak ada sih, aku nggak ada nanya siapapun. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Zara, Mbak Sahira. Nggak ada lagi yang nanya ya, karena memang udah nggak boleh nanya. Oke, sekarang lanjut lagi kita ke game. Gamenya tebak gambar. Oke. Jadi mau Oh, sorry. nebak atau nggak terserah deh. Ini kita pura-pura nggak tahu aja ya. Udah tahu. Jadi siapa nih yang mau sebagai penebak gambarnya dan siapa Kamu aja yang atau- Boleh aku. Ya udah. megang gambarnya? Siapa? Kamu megang gambar. Kamu Kamu yang nebak nebak atau gambar. yang- Aku yang nebak, kakak yang megang Kamu gambarnya? nebak. Iya. Ya udah. Oke. Oke. Gini loh Zar, cara mainnya. Oh, aku kira tuh kita langsung buka itu. Gitu. Oke. Mulai. Boleh ngomong apa acting masih kayak Pakai gimana? Terserah mau stylenya kayak gimana? Mau ngasih udah clue-cluenya? acting aja. Gitu. Agak barbar ya. Jangan ngomong. Oke. Apa? Ya. Jugi-jagijuk tut tut tut. Kereta berangkat. Dia malah nyanyi dong. Bener kan? Iya benar. Iya kan? Gak perlu disebut kereta api dong, kereta kan bener ya. Ini apaan sih? Oh. Tadi tuh, ya kan? Yang kamu tebak. Iya, Ini kereta. tempat nunggunya. Tempat duduk. Bukan. Tempat kamu beli karcis. Ya, Zar. Beli karcis ya, aku beli online lah. Oke. Pemberhentiannya.
Stasiun. Yes. Diberikan stasiun ya. Oh, keren ya. Keren. Di film kita nih, tempat gerbong hilang. Terowongan. Yeay. Ini film yang lu mainin. Oh, kuntilanak. Bukan. Kereta berdarah. Kebalik. Ini film Kereta Berdarah nih. Tanggal berapa, Zar? Tanggal 1 Februari 2024 di Bioskop, jangan lupa ditonton. Guys, satu kata dong tentang Kereta Berdarah ini. terowongan. Kejam. Dan seru kalau dari gue. Oke, jangan lupa nonton Kereta Berdarah di bioskop terdekat. Oke guys. Thank you. Thank you. Terima kasih.